Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Bimbingan Akademik Mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta oleh dosen atas nama Ahmad Hanafi STM Eng tahun akademik 2021-2022. Bimbingan ini dilaksanakan secara asinkron pada tanggal 5 April 2022 pada hari Selasa. Pada pertemuan kali ini akan saya sampaikan kaitannya dengan informasi yang sering harus saya sampaikan. Salah satunya adalah dosen DPA yang membantu atau membimbing kalian. DPA kalian itu adalah atas nama Ahmad Hanafi STM Eng dengan NIK 2008 130020. Saya beralamat di Kerongkongan 2 dengan digital presence yang sudah ada di sana. Nanti bisa teman-teman untuk bisa klik ke sana, untuk website juga ada. Dan hari ini form undangan pengisian prestasi bimbingan ini akan saya buat begitu ya. Untuk kalian untuk mengisikan gitu ya. Dari slide-nya ini nanti rencananya akan saya minta untuk kalian edit gitu ya. Kemudian isikan dengan data-data dari kalian semua. Harapannya adalah kita melaksanakan proses bimbingan yang berkala dan itu akan disampaikan kepada prodi untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik. Untuk form undangan pengisian presensi bimbingan bisa nanti di follow up di unggahan rekaman ini di YouTube, dan bisa juga jangan lupa untuk bergabung di grup WhatsApp DPA gitu ya, atas nama Ahmad Hanafi di angkatan masing-masing. Jadi kalian sudah punya grup. Nah, misalkan kalian kebetulan belum punya, saya harapkan nanti bisa untuk bergabung ke sana, karena segala macam informasi dan sharing terkait dengan informasi akademik akan saya forward ke sana, termasuk di dalamnya adalah jadwal bimbingan akademik dan lain sebagainya. Untuk hari ini agendanya adalah ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 agenda. Yang pertama kaitannya dengan penginputan KRS. Mohon kalian cek ulang bagi angkatan 2020 sama 2021, di mana kalian penginputan KRS masih dilakukan oleh saya secara manual begitu ya. Karena ada permasalahan terkait dengan penginputan KRS secara langsung, karena terkait dengan salah satunya adalah data mahasiswa KIP. Jadi itu tetap dicek ulang, kemudian cek juga progres pembayaran kalian, apakah pembayarannya sudah ada tunggaan atau tidak gitu ya, atau masih kurang atau tidak. Nah, kalau misalkan ada tunggaan, segera untuk menyelesaikan tunggaan. Kemudian untuk UTS sudah selesai. Kalian sudah memasukkan satu buah komponen evaluasi dan diharapkan nanti minggu depan sudah bisa kalian cek begitu ya hasilnya. Kemudian kalau sudah bisa kalian cek hasilnya, bisa konsultasi terkait misal adakah kesempatan untuk memperbaiki nilai, misalkan seperti itu. Ini lebih baik daripada kalian nanti meminta atau menggunakan waktu semester perbaikan di setelah semester genap ini. Jadi UTS itu adalah satu checkpoint di mana kalian bisa melihat progres kalian. Kalau masih jelek, maka Anda perlu untuk meningkatkan lagi usaha Anda. Kalau sudah bagus, dipertahankan. Kemudian juga jaga komunikasi dengan para dosen. Presensi mungkin dari para dosen juga menyampaikan progres dari masing-masing perkuliahan. Mungkin sudah disampaikan ke kalian, misalkan ada kekurangan dari presensi. Hal ini perlu kalian identifikasi secara dini, karena saat nanti presensi itu sudah pada waktu yang ujian akhir, maka itu akan sulit untuk kalian penuhi. Itu perlu kalian cek, perlu kalian periksa apakah presensi Anda itu di bawah ya kuota gitu. Kalau aturannya adalah 75% kehadiran. Untuk itu jangan dilupakan. Kemudian presensi sendiri masing-masing dosen mungkin memiliki aturan masing-masing, sehingga
Diharapkan kalian mengikuti itu. Contoh misalkan pernah ada presensi itu dihitung dari open cam. Jadi kalau kalian nggak open cam, terus nama dari mahasiswa juga tidak ada di username Zoom-nya misalkan online, maka tidak dianggap. Maka itu hal yang penting begitu untuk mengikuti aturan tersebut. Kemudian terkait dengan progres hari ini harus didokumentasikan, yaitu dengan mengisi progres belajar menggunakan Google Slide yang akan saya share linknya ke kalian kalau kalian sudah mengirimkan email atau Gmail kalian. Kalau kalian tidak mengirimkan Gmail kalian, maka slide ini tidak akan bisa diedit dan kalian tidak akan bisa membuat slide kalian pada progres bimbingan hari ini. Artinya itu tidak akan dihitung gitu ya. Kalau misalnya ada masalah, saya bisa ngomong, ini loh Pak, mahasiswanya tidak mengikuti bimbingan gitu ya. Simply karena tidak mengedit Google Slide yang sudah saya sediakan. Yang terakhir adalah salah satu hal yang mungkin satu tambahan saja ya, untuk membantu kalian dalam meningkatkan konsentrasi saat pelajaran atau kuliah online, yaitu adalah Zoom Ethic. Zoom Ethic itu adalah kalian, saya harapkan bisa satu, menunjukkan keaktifan kalian. Keaktifan kalian itu dalam hal misalkan ditanya melalui Zoom atau kalian secara sigap menjawab pertanyaan. Dan ini perlu disiapkan. Salah satunya penyiapannya adalah dengan satu, menyiapkan tempat khusus untuk kalian belajar. Misalkan ya bukan tempat khusus tuh kalian spesifikkan untuk kalian sendiri, nggak boleh diotak-atik orang lain, bukan ya, tapi satu tempat di mana kalian bisa mengurangi gangguan dari orang lain atau lingkungan di mana itu mengganggu konsentrasi kalian dalam melakukan kuliah online. Yang kedua adalah dengan menunjukkan wajah kalian gitu ya. Jadi terlepas apakah kalian koneksinya bagus atau jelek begitu, maka Zoom face kalian itu harus muncul gitu ya. Ini cukup banyak ya yang disebut sebagai keuntungan. Salah satunya adalah dosen dengan mudah akan mengenali wajah. Kalian sudah tahu sendiri bahwa sejak kalian masuk kuliah itu tidak pernah ketemu dengan dosennya gitu ya. Kalau kalian tidak kebagian praktikum maka tidak pernah ceritanya ketemu sama dosennya. Jadi dosen itu tidak mendapatkan kesan gitu ya. Saat dia ngasih nilai, saat dia memberikan masukan dan lain sebagainya, dia tidak menganggap Anda karena Anda tidak memiliki yaitu gambaran manusianya gitu ya. Jadi seharusnya adalah kalian menghidupkan yang disebut sebagai Zoom cam-nya atau kamera Zoom-nya. Efeknya banyak karena dosen bisa melihat bagaimana kalian memperhatikan, itu satu ya. Bagaimana respon kalian, bagaimana kalian menghormati dosennya, kemudian bagaimana begitu ya Anda dikenal begitu ya. Jadi mahasiswa itu kalau dikenal, tentu dosen juga akan melihat atau menampilkan atau memberikan nilai yang atau positif value ke pribadi Anda semua. Jadi mahasiswa saya yang saya hormati, DPA Ahmad Hanafi STM, silahkan ya menggunakan itu. Jadi ciri khas ya, gunakan itu sebagai ciri khas. Saya sudah menyampaikan, saya meminta kalian untuk membuat itu. Harapan saya adalah itu bagus untuk kalian semua. Dan etika ini tentu akan bagus juga saat nanti misalkan sudah lepas dari kuliah. Karena Zoom etik ini adalah kemungkinan besar akan dibawa sampai nanti kalau kalian sudah bekerja. Jadi wajah ya disetor gitu. Disetor juga karena kalian sudah tentunya kalau sudah menghidupkan kamera, tentu kalian juga memberikan kesan bahwa apa yang disebut sebagai secara tidak sadar Anda itu akan menjaga sikap. Jadi saat Anda zoom atau kameranya on gitu, tentu kalian tidak akan tiduran gitu ya, atau lesehan atau yang lain. Kalau lesehan masih boleh ya, tapi tiduran itu yang gitu. Nah, sikap tubuh yang bagus begitu ya, duduk dengan baik itu akan menunjang yang disebut sebagai penyerapan informasi yang diberikan saat proses perkuliahan.
Itu saja ya kaitannya dengan tambahan saya yaitu etika, di mana etikanya itu kaitannya dengan Zoom etik. Dan itu cukup banyak, nanti tambahan-tambahan yang lain saya harapkan saya akan berikan itu dan kalian juga aktif untuk mengikutinya. Mungkin untuk merekap terakhir, misalkan kalian besok mau mengupdate data kalian, tentu perlu catatan. Nah, di situ ada daftar bimbingan saya di 2020. Misalkan ada yang tidak tertulis namanya di situ, silahkan konfirmasi ke saya. Kemudian di situ juga ada daftar bimbingan saya yang 2021. Saya baca saja namanya: Ahmad Jamil Rasid, Agustinus Pangrango Eldo Babaro, Azumadika Prasetya, Ayu Wulansari, Aini Wijoyo, Ahmad Fadil, Verlina Dian Pratiwi, Sela Banzira, Saiful Amar, Krisnanda Rio Putra, Mahadika, Rahmi Alizia, Rachel Marta Maria, Shirley Safa Alicia, Rifa Melati Nurraini, Rahmat Mukti Wibowo, Netania Indi Kusumaning Tias, Septiana Cahaya Sari, Satman Afandi, Paramedina Evita Pertiwi, Nurul Fatimah. Nah, pada kesempatan ini juga akan saya sampaikan kaitannya dengan bagaimana kalian bisa merekam progres atau mendokumentasikan progres bimbingan, yaitu dengan mengisi slide. Slide ini akan saya share ke kalian dan kalian dengan mudah akan bisa saya tampilkan nanti kalau misalkan saya butuh untuk menampilkan permasalahan yang kalian hadapi. Nanti diisi ya, NPM kalian berapa, namanya siapa, angkatannya, HP-nya yang aktif, kemudian foto diunggah ke sana, gambar tanda tangan juga. Kemudian IPK yang lalu berapa, IPK sekarang berapa, kemudian kalian menghadapi permasalahan apa dan rencananya ke depan seperti apa. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Namun untuk template ini ya, templatenya nanti bisa Anda duplicate. Ini saya kasih tutorialnya. Jadi karena sini sudah kalian bisa masuk, kemudian kalian sudah saya invite lewat saya share tadi. Di sini tentu kalian bisa dengan mudah melakukan duplicate slide. Nah, dengan menduplicate slide ini kalian dengan mudah mengisinya. Urutkan slide yang diperlukan tadi dengan ini ya. Jadi kalau misalkan Ahmad Jamil A, nomor 1 Agustinus ya kan, nanti urut. Semisal dia nggak mengisi nggak masalah ya. Yang penting Anda mengisi pada tempat yang sudah Anda sediakan ya. Nah, contohnya di sini NPM-nya berapa Anda isi. 2021 seperti itu. Namanya misalkan Roni atau angkatan, seperti itu ya, gampang. Kalau diunggah foto ini bisa menggunakan fitur unggah insert ya, image. Nanti bisa upload dari foto kalian yang sudah kalian siapkan sebelumnya. Misalkan ini, nah seperti ini ya. Nah, bisa di crop ya teman-teman ya, bisa di crop wajahnya saja nih Pak. Oke, gitu kan. Nah, di sini nanti bisa di crop sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Kemudian tempelkan ke tempatnya sana tadi ya. Tuh, cropping kayak gini. Jangan khawatir kalau belum sempurna. Kalau sudah ada fotonya ini tinggal di drag ke sana, kemudian disesuaikan ukurannya ya, sesuaikan ukurannya sehingga tampil dengan baik. Kemudian diisi IPK kalian berapa ya. Kemudian tanda tangan kalian juga diunggah fotonya ya, kalau sudah ada diunggah sini. Dan tuliskan permasalahan Anda ya, dan rencana Anda ke depan apa. Itu saja ya untuk kali ini. Saya kira ini tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Saya harapkan ini bisa dilakukan dalam waktu yang singkat begitu ya, secepatnya saja karena waktu pengumpulan di minggu ini. Mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan bimbingan akademik pada semester genap setelah UTS ya, di tahun akademik 2021-2022. Saya harapkan kalian sukses ya, dapat nilai UTS bagus dan mempersiapkan dengan baik proses-proses akademik berikutnya sehingga tidak ada masalah ke depannya. Demikian harapan saya. Mohon maaf jika yang saya sampaikan ada yang kurang, ada yang lebih, silahkan dimanfaatkan. Bisa kontak saya nanti lewat grup. Kemudian bisa juga menanyakan lewat Instagram, saya tersedia di sana. Kemudian di YouTube, tolong nanti dikunjungi karena konten ini tersedia di YouTube. Dan di bawah tolong nanti dicek ya tautannya untuk kalian gunakan sebagai link mengarah ke
form pendaftaran atau form pengisian ya bimbingan akademik. Jadi kehadirannya itu ada di form yang ada di deskripsi yang ada di bawah nanti. Kalian setelah mengisi itu, emailnya masuk, maka email itu akan saya gunakan untuk menginvite kalian mengisi progres belajar kalian yang ada di slide ini. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.